tindakan keperawatan ya, yaitu terdiri dari postural drainase, ada namanya perkusi atau clapping, sama vibrasi ya. Ada 3 rangkaian kegiatan atau tindakan yang ada di fisioterapi dada. Tujuannya sama, untuk mengeluarkan sekret ya, tapi ini dengan cara yang istilahnya yang manual seperti itu ya. Kalau tadi kan pakai mesinnya, kalau ini secara manual ya. Terus untuk kontraindikasi ya, tidak dilakukan pada pasien yang sudah mengalami hemoptisis ya, atau sudah muntah darah ya, terus punya penyakit jantung ya, terus yang punya masalah pada punggung ya, ada deformitas, tidak ada kan? Tidak. Terus yang pusing ya, atau yang tekanan darahnya turun ya, atau hipotensi, terus yang kelemahan, itu tidak dianjurkan untuk dilakukan fisioterapi dada ya. Jadi sebentar kalau mau bikin di taman, pastikan temannya tidak ada tanda-tanda itu ya. Terus selanjutnya untuk tindakan yang pertama ya, sama seperti yang lain, kita identifikasi pasien dengan 2 identitas ya. Setelah itu kita jelaskan tujuan dan prosedur seperti apa. Jadi Pak, Ibu, ini kita akan lakukan rangkaian tindakan ada 3 ya. Jadi clapping akan ditekuk-tekuk, dia punya daerah punggung ya. Ada juga bisa di bagian depan di sini ya. Sama ada getakan seperti ini ya. Pada daerah punggung ya. Jadi tanya Ibu bersedia atau tidak ya. Setelah itu kita bisa tensi dulu ya, jangan sampai pasiennya hipotensi ya, atau ada mengalami kelemahan ya, itu tidak dianjurkan. Setelah itu kita bisa meminta hasil X-ray atau foto ronsen ya, kira-kira posisi sekretnya itu ada di mana, di paru-paru bagian mana, di lobus apikal ya, atau di anterior atau di posterior, karena disitulah kita akan menentukan posisi atau postural drainase ya. Jadi misalnya kalau dia di bagian lobus apikal di anterior atas ya, itu kita posisinya pastinya bisa duduk ya. Jadi dia di berbagai posisi itu dia ada dia punya misalnya lokasi sekret di mana, itu posisinya berbeda, tidak semuanya sama. Nanti saya kasih dia punya ini apa mau kita tahu nih. Nah, awas mau ujian dia tahu. Oke, selanjutnya kita masuk di tindakan yang pertama, rangkaian tindakan yang pertama, yaitu postural drainase. Postural drainase itu lebih memposisikan. Jadi misalnya tadi lokasi sekretnya ada di daerah lobus apikal ya, di bagian anterior atas. Nah, itu posisinya ini bisa sambil duduk seperti ini, atau ada sanggahan bantal di belakang ya. Minta bantal. Ini sederhana ya, tapi kalau ujian selalu awas ya. Duduk. Oke, jadi bisa sambil sandar. Terus kita minta pasien untuk memegang pot sputum atau dahak. Ini menjaga ketika pasien misalnya setelah dilakukan fisioterapi dada, misalnya ada reaksi untuk batuk, nah itu bisa dikeluarkan di dalam pot dahak ya. Seperti itu. Ya. Oke. Karena tadi ini yang langkah pertama postural drainase ini, karena memang letak sekretnya di bagian lobus apikal di anterior atas, maka posisinya seperti ini. Beda lokasi, beda, bisa sambil baring ya, tergantung di mana lokasi dia punya sekret seperti itu ya. Terus setelah itu kita akan melakukan clapping atau perkusi ya. Bisa sambil menyiapkan air hangat juga ya. Clapping ya, perkusi ya, bahasa Inggrisnya perkusi. Jadi posisi tangan seperti mangkuk ya, dengan jari-jari fleksi, agak sedikit fleksi seperti ini ya, bukan begini ya, bagi-bagi tidak ya, begini ya. Nah, ini kita akan melakukan tepukan di daerah punggungnya, bisa juga di depan tapi di bagian atas ya, tergantung di mana lokasi sekretnya ya. Nah, jadi seperti ini kita lakukan clapping ya, sehingga menimbulkan suara gema ya, bukan pukul baginya, sementara itu beda dia punya bunyi ya. Nah, ya seperti itu. Oh ini
Bayangkan ya, paru kan lurusnya begitu kan. Nah, jadi kita bisa sambil mengelilingi. Ya, tapi kalau dia di bagian atas berarti cukup di bagian atas. Daerah apital ya. Ya, kiri kanan kalau ada. Ya, seperti itu. Itu namanya perkusi. Ya, seperti mangkuk ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, boleh sambil memutar. Ini bagus sambil berdiri ya, cuma saya agak sulit ya. Begitu juga di bagian sebelah kiri ya, paru-paru sebelah kiri. Ya, itu kita lakukan clapping. Ya. Setelah clapping kita lakukan vibrasi. Ya. Nah, jadi vibrasi tangan yang dominan itu berada di misalnya tadi di daerah apital, di daerah atas. Terus tangan yang bagian atas ini begini ya, baru kita berikan sedikit tekanan ya, kayak getaran ya. 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 Ini tadi kalau clapping kan supaya dia punya lendir-lendir itu turun apa jatuh. Ini clapping bantu untuk lebih menjatuhkan lagi. Kasih getaran. Dia punya secret. Ini baru Yang ada di bronkus itu lepas ya dari ya. Tergantung lokasinya di mana ya. Jadi tekanan ya, berikan tekanan. Sedikit tekanan. Ya. Biasanya begini kalau lagi batuk, biasa ada refleks untuk langsung batuk, langsung keluar darahnya. Nah, makanya ada pot sputum supaya dia langsung keluar. Bukan baku ah, bukan baku. Ya. Jadi yang pertama postural drainase seperti ini. Nah, terus apa? Baru kita clapping ya, perkusi, baru setelah itu adalah vibrasi. Vibrasi itu yang menggetarkan kan. Ya. Ada durasinya ya. Ini prosedur sampai 15 menit boleh ya, 8 sampai 15 menit. Ya, lumayan lama. jadi cepet yang berapa tambah coba. Ya. Ini hal sederhana tapi ketika coba batuk, coba minta tolong orang bikin. Itu biasanya manjur ya. Yang dia pedang setengah mati mau keluar, dia bisa. Nah, boleh. Nah, ada juga mengajarkan teknik batuk efektif ya. Nah, ada juga itu teknik batuk efektif. Tidak, ini pas itu. Cuman itu yang klep ke bawah. Oke, di sini ada pertanyaan, ini mudah. Tapi kalau tidak dalam satu rangkaian, salah satu rangkaian ya berarti salah semuanya. Ya. Misalnya ini yang postural drainase ini agak sulit karena setiap di mana lokasi sekretnya tergantung posisinya. Jadi misalnya kalau tadi bukan di daerah anterior, di lobus cervical anterior, di bagian bawah posisinya bisa ada yang sampai tidur. Sampai tidur sambil pegang bantal guling, baru kita perkusi. Seperti itu. Ya, silakan. Tidak minum. Mau kan batuk ini orang, ya? Minum bukan untuk kayak gini tidak. Ini tetap pakai menggunakan pakaian, cuma memang jangan yang agak ketat, ya, yang agak longgar supaya kita bebas untuk melakukan perkusi. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau pas vibrasi tadi saya lupa ya, jadi pas kita mau menggetarkan itu minta pasien tarik nafas, pas dia buang nafas baru kita lakukan vibrasi. Karena berapa tambah coba. Oke, ada lagi pertanyaan? Mudah. Ini Pas kita mau ambisius tentang. Iya, biasa ujian tanya begini. Semangat, tahu iya Ner, sudah paham. Nah, pas ujian Masya Allah ya. Dia masuk, belum mulai, Ner saya belum ingin belajar. Itu beda nilainya Nek. Ya, Anda masuk kalau sebelum ya, dengan orang yang sudah memulai tapi di pertengahan lupa, itu tentu beda. Ini masuk saya tidak Ner. Tapi bagus juga sih daripada mengulur-ulur waktu lama ya. Nah, ini begitu juga kalau memang tidak bisa ya.
Saya memang ada di pertengahan dia lupa. Tentunya nilainya beda. Ya. Satu sudah berjuang, cuma memang lupa ya. Dia tahu sebagaimana, setelah lingkar sampai di tengah. So ingat perasa lain punah ya, setelah gabung-gabung. Nah, biasa begitu. Ya. Oke. Terima kasih ya, Ibu. Gue belum. Ya. Nanti pas CSL itu nurse mau praktekan pantong atau Yang mana ini? yang di bagian Oh iya teman. Sepatu tidak bisa. Setengah mati kan. Perkusi pada dia mau suruh dulu lah setengah mati. Baku tahan. Kalau saksian di patung ya, tapi di tamang ya. Apa sayang? Ada yang mau coba silakan. Saksian, ada yang mau coba. Sama fisioterapi dada. Ada Kasih yang mau keras. coba. Boleh, ada yang mau coba boleh, silakan. Nanti saya mau bilang. Misalnya ada lokasi di sini. Mau bikin bagaimana coba misalnya? Wah. Wih. Oke? Ada yang mau? Ayo, saksian. Ini nggak boleh latihan, mau cuma anu ya, bukan ujian. Ditawarkan dia ada yang mau. Pakai harus